asik ya. Pembina kita ya saat inilah Pembelum foto. Ya, karena beliau ketua ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Mas Samsul Ma'arif sebagai pengurus IPARI. Kok kaya ana organisasi jenenge padha ya? Ikatan Pengacara ya? Betul ya? Ikatan Pengacara Republik Indonesia. Pak Khairuddin sebagai Ketua Forum Komunikasi Penyuluh yang sebentar lagi lengser. Kalau enggak ya di lengser. Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat-sahabat penyuluh yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya yang sampai detik pagi siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan agenda pertemuan Forum Penyuluh Kota Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga dengan keikhlasan, kesabaran, semangat apa yang kita laksanakan ini dicatat, diterima oleh Allah jadi tabungan amal soleh untuk kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa sehingga terlimpah tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua telah mengaku sebagai umatnya, berderet dan pengikutnya. Semoga kita juga bisa istiqomah terus menerus mempelajari sunnah dan ajaran-ajarannya, kita amalkan, kita tularkan, baik pada level pribadi, keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Tentu harapannya semoga dengan ikhtiar-ikhtiar seperti itu bisa menjadi sebab kelak Rasulullah berkenan untuk memilih kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, pertama saya sampaikan selamat datang sugeng rawuh pada panjenengan sedaya di rumah kami. Jadi beberapa waktu yang lalu kita tuh rapat bulan apa Mas Arif? Sebelum puasa ya? Sebelum puasa itu rapat di kantor KUA Sukoharjo. Ya, salah satu yang kita rapatkan itu pertemuan forum penyuluh ini setelah bulan Ramadan. Kemarin kita terakhir bertemu kan di pantai apa itu? Semarang, buat Semarang. Saya masih ingat karena Pak Silbani menyanyi dengan merdunya. Nah, ketika rapat lalu ya wis kalau mungkin kita waktu itu belum ada yang bersedia, insya Allah saya bersedia. Jadi ceritanya hanya sesederhana itu. Kenapa pertemuan pada hari ini di tempatnya di Musafa di Kampung Tompeyan ini? Mungkin sebagian sudah ada yang pernah ke sini karena ini pertemuan kedua di tempat ini. Ya. Oleh karena itu saya atas nama keluarga dari Kerja Bakti ini, istri dan anak saya ya, mengeluarkan bangku dan seterusnya. Maka kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, kurang nyaman, sek-sekan dan seterusnya, sungguh kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, seperti biasa, izinkan saya baca pantun. Boleh nggak Pak Ketua? Boleh. Kalau nggak boleh saya pulang. Boleh. Nggak boleh saya pulang. Ini pakarnya pantun gitu. Ya, bertamasa ke kota Yogyakarta. Jangan lupa memberi donat. Kita semua merasa bangga sebagai penyuluh agama di tengah umat. Mana tuh orangnya? Tepuk tangan itu kalau ikhlas insya Allah pahala.
Ini saya lihat masih banyak yang terpaksa. Beli tomat di pasar Magelang untuk diracik menjadi bumbu. Kepada semua sahabat penyuluh tersayang, semoga Allah selalu memberkahimu. Dunia tuan rumah mati. Amin. Kapal berlayar di tengah lautan. Hujan badai bukanlah hambatan. Pagi hari ini kita kumpul di Tompean untuk membangun kebersamaan. Ini ngarang turun minggu loh sebelumnya. Lagi ketean. Naik kereta menuju bandara, berangkatnya dari stasiun Tugu. Kalau penyuluh ingin tambah jaya, kita semua harus kompak dan bersatu. Jadi ditarik urunan, Kira mau Pak Samsul 1.000 setahun. Ya. Belum kok terus ini. Ini terakhir ini sangat penting. Makan siang buahnya semangka, warnanya merah, manis rasanya. Jangan lupa kita selalu berdoa agar semua diterima menjadi P3K. Dungo, oke dari P3K atau Dungo. Ya udah itu tahu saya. Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, santai-santai mawon ya. Kalau tadi kita sebut atau disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Ketua, salah satu acara pada siang hari ini, pagi hari ini adalah untuk halal bihalal, ya, untuk saling menghalalkan apabila ada di antara kita ini kesalahan antara satu dengan yang lain. Kalau kita sedikit mengacu kepada istilah, ya, kata-kata halal bihalal itu kan kalimat majmuk, ya, kata halal yang diselibet di tengahnya. Itu kalau didefinisikan, justru kita ketahui ada di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Purwodarminto, yang menjadi rujukan kalau kita buat skripsi, membuat tesis. Maknanya adalah orang saling memaafkan satu dengan yang lain, yaitu di hari Lebaran. Jadi meskipun Lebaran sudah habis, nggak apa-apa. Kalau minggu mana Lebaran mana ini? Betul besar. Kalau dari aspek kebahasaan, kata-kata halal itu akar katanya dari halala atau halal yang mempunyai makna beberapa. Ya, antara lain maknanya adalah sesuatu yang beku menjadi cair, ya, sesuatu yang beku yang keras menjadi cair. Maknanya lagi adalah sesuatu yang kusut menjadi terurai. Ya, jadi kalau ada orang lagi dodom kelambi, kemudian benangnya kusut, lalu diurai, maka itu disebut halal atau juga halal. Nah dari sini maka orang baru bisa disebut halal bihalal sesungguhnya kalau di dalam dirinya, di dalam hatinya itu sudah cair. Hati yang tadinya beku dengan teman, beku dengan istri, dengan suami sudah cair betul. Orang yang tadinya ruwet menjadi terurai. Sehingga kalau ada orang meskipun secara fisik, ini meskipun pakai masker saya tahu orangnya, Pak Ali Hafid. Apa lagi? Ngomongin untuk guru. Monggo Mas Ali. Jadi kalau orang itu secara fisik sudah minta maaf, bahkan mungkin sudah musafahah, sudah berjabat tangan, tapi kalau hatinya belum cair, hatinya masih ruwet, maka secara hakikat orang itu belum halal bihalal. Maka yang jauh diperlukan itu bukan pertemuan fisik jabat tangan atau dalam bentuk yang lain, tetapi keikhlasan hati yang sudah cair tadi itu. Ya. Makanya kemarin ada banyak orang tanya, Ustaz boleh nggak orang itu atau sudah dianggap halal bihalal ketika lewat tulisan? Karena begitu malam hari raya, semua grup WA kita itu kan tangtung. Kadang bahkan hanya copy paste di atasnya, jenenge yang kirim pertama belum dibusak. Nah, si buyang-buyung kita pengalaman. Opone sing meneng bae.
Itu sama dengan pertanyaan, apakah orang itu mentalak istri dengan tulisan itu boleh? Sah maksudnya ya. Jadi at-tolak bil kitabah. Jadi di dalam beberapa pendapat para ulama bahwa ketika orang ini menceraikan, kalau di situ ada kesungguhan, ada niat, ya, ada kesungguhan, ada kosdu, maka ketika dia menceraikan istri lewat tulisan itu dianggap sah, dianggap cukup. Nah kira-kira juga sama kalau orang itu minta maaf lewat tulisan dan memang sungguh-sungguh, bukan hanya untuk wangun-wangun. Karena saya kira juga tidak sedikit yang untuk wangun-wangun. Kalau di grup itu kadang baca itu, berdoa kabeh. Buktinya serius itu apa? Kalau dia japri, ya, kemudian mengirim pribadi dan memang di situ ingin minta maaf, meskipun baik tulisan, insya Allah itu sudah dianggap sah sebagai halal bihalal. Nah, apa pentingnya orang itu harus sudah selesai urusan antara satu dengan yang lain? 14 abad yang lalu, di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada para sahabat. Kalimatnya itu, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu, orang yang pailit itu? Ketika Rasul bertanya seperti itu, semua sahabat menjawab. Qalu, mereka semua menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Orang bangkrut menurut kami, kata para sahabat, adalah orang yang sudah tidak punya dirham, tidak punya uang, wala mata'ah, tidak punya harta, duitnya entek. Mungkin kasus pandemi, mungkin bisnis mengalami kebangkrutan, mungkin ada musibah, pokoknya hartanya tuh habis. Ya seperti kemarin kalau teman-teman yang ASN atau PTKK dapat gaji ke-13, begitu hari raya, duit entek, mereka nginangani ponakan-ponakan. Dompetnya kembali fitri, bersih dan suci, tipis ya. Nah, itu namanya muflis ya. Dan jawaban sahabat ini kan logis ya, jawaban yang makul, yang masuk akal, logis. Tapi ternyata apa? Ya, ternyata jawaban ini oleh Rasulullah tidak dibenarkan. Kayaknya yang mati itu mungkin. Coba coba Pak Nur, jauh tolong Pak Nur. Kayaknya salonnya mungkin ya. Bukan, masih nyala nggak salonnya? Kalau ini masih nyala ini. Mati Pak Nur. Nyala orang meneng wae takon. Yang di belakang nyala nggak? Nyala biru. Oh ya sudah. Katanya anyar ya. Ya takdir gitu nih. Wes tak bengok. Yang belakang dengan? Halo. Ya kok ngendi mau malah lali. Jadi kata para sahabat, orang muflis itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Ya. Ternyata oleh Rasulullah tidak dibenarkan. Lalu siapa muflis itu? Kata Rasulullah, al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Yaitu orang umatku yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Ibadah-ibadah yang bersifat vertikal. Ya, hablum minallah. Tapi kata Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadza. Orang ini juga masih membawa dosa. Dosa pertama adalah syatama, suka mencaci maki orang. Suka menghina orang, suka menyakiti hati orang. Lek kadung ngamuk, senengane ngabsen gembira luko. Ya. Maka jangan heran kalau kemarin pas hari raya orang juga banyak silaturahim ke Gembira Luko. Kenapa? Jaluk ngapura sama penduduknya itu. Sorry loh ya, wingi jeneng tak nggih misuwi kancaku. Ya. Syatama, orang yang ketika berbicara, diksinya, narasinya, pilihan katanya itu menyakitkan. Dan ternyata potensi seperti itu bukan hanya ada di kita.
Jangan dikira istilah misuh itu hanya ada di kita. Orang Arab itu juga ada misuh. Bahkan kadang maknanya itu jauh lebih kasar dari kita. Orang Arab itu kalau marah besar, kalimatnya memanggil orang itu bisa dengan kata-kata ya ibnal khinzir. Ya. Ini sing paling Bapak Asrofi maknane opo? Ya ibnal khinzir. Anake babi. Manggil orang begitu kalau mereka marah besar ini. Ya kalau yang sama dengan kita ya anta kalbun, kamu anjing kan podo. Oh, ASU loh podo. Ya. Makanya ada cerita orang Indonesia dimarahi orang Arab, dikira setiap bahasa Arab itu doa, malah diamini tuh. Anta kalbun, amin. Nah, itu harus kene wong pekok. Muga-muga bukan penyuluh loh ya. Syatama ya, yang pertama syatama. Orang suka mencaci maki, suka menghina, pilihan-pilihan katanya menyakitkan. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang punya banyak pahala ini tadi, wa qadhafa hadza, pernah menuduh orang lain. Ya. Orang menuduh itu seringkali diawali dengan sikap hasad, dengki. Ya. Contohnya kemarin lah, ketika kita pemilu itu betapa ya, itu pasti diawali oleh kedengkian, oleh kenapa sing jadi DPR kok dia udah aku, padha entek akeh. Gitu loh. Kenapa yang jadi kok dia kok bukan saya? Ya. Maka kalau kemudian secara kalau kita bicara pemilu kemarin ya, kalau seluruh instrumen sudah dilakukan, instrumen maksud saya itu hukum sampai ke MK, kalau sudah selesai ya sudah. Karena kemarin di grup itu masih si ono wong kok nggak trimo. Padahal untuk apa-apa ya. Ya sudahlah, kita harus bergandengan tangan ya, apapun yang telah terjadi ini kita terima, kita bismillah menghadap ke depan bareng-bareng. Ya. Karena IPARI tadi saya kira adalah bagian dari salah satu entitas, salah satu elemen di dalam negara kita ini yang punya peran di tengah-tengah masyarakat. Dan kita juga harus mendidik terus dengan kita masing-masing. Janganlah orang itu mudah menuduh orang lain. Ya, namanya qadzaf. Tujuan apapun ya, tujuan apapun. Sehingga kalau tadi Pak Khairuddin tadi kok rodok nyenggol-nyenggol tuyul itu sampai rodok khawatir itu. Kok tadi musuh Pak kok diuman nang kene jojok duwe tuyul. Tuyulku telu Pak, anakku telu ya. Semua itu Gusti Allah lah. Pak, kau yang rumah kau yang mana? Nah kalau Pak Khairuddin punya seperti ini perlu dicurigai. Masa jadi ketua 2 periode wes omae. Jadi apik ya. Kawitan. Qadzaf ya, qadzaf. Jadi kita sebisa mungkin kepada siapapun ya, kita harus menjadi teladan untuk tidak mudah menuduh apapun. Ya, termasuk kadang orang di masyarakat muda ya, apalagi sekarang yang namanya orang kos, orang kontrak. Kalau ada cowok cewek, lalu dia di satu perumahan atau satu rumah, kita juga nggak boleh nuduh-nuduh kau jojok nang jero. Lho kok ngono? Lah kan kita ikramas. Lho kramas rambutnya gatel loh. Harus selalu positif. Ya nggak boleh muncul tuduhan. Ya. Yang ketiga kata Nabi, orang yang punya banyak pahala tadi itu wa akala mala hadza, pernah makan sesuatu yang bukan haknya. Kalau di level negara mungkin koruptor. Ya, kalau orang kecil ya mungkin pencuri. Orang itu kalau korupsi itu juga pasti direncanakan, diagendakan. Bahkan bukan tidak mungkin juga berdoa. Ya, contohnya beberapa menteri ya yang kemarin ditangkap yang sampai 10 triliun itu. Itu tukangnya kerupuk. Wah. Ya. Setiap ada proyek kalau dia punya karakter mencuri, koruptif, perilaku koruptif, itu pasti direncanakan, diagendakan. Berapa yang bisa diambil, siapa yang harus diberi biar nggak konangan, kan begitu. Bagaimana pola pelaporannya biar nggak ketahuan. Kalau ternyata ketahuan, ya sepanjang takdire kan gitu. Tapi itu pasti direncanakan. Ya. Sama orang kalau menjadi pencuri, mengambil milik orang lain, itu juga direncanakan. Mana rumah menjadi objeknya, potensinya apa. Tangi jam piro, jam loro, sing digawa apa, linggis, tang, obeng. Dan bukan tidak mungkin ketika mau beraksi itu berdoa dulu. Ya Allah,
semoga malam ini berhasil dengan baik. Ditambahi Al-Fatihah. Loh, malingnya santri dah. Ya. Jadi jangan dikira orang berbuat jahat itu tidak berdoa. Nanti kalau kita mengkaji Al-Quran, ya, ngapunten, ini banyak ustadz, makhluk Allah yang paling jahat itu siapa? Halo, ini penyuluh sing rawuh sewu sing jawab pong loro. Iblis kan? Iblis itu makhluk paling jahat. Ketika diusir dari surga, apa kata-katanya? Dia berdoa. Ya. Dia minta dipanjangkan usianya. Ya. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Dan memanggil Allah itu Rabbi, Tuhanku. Padahal makhluk paling dablek loh. Tujuannya untuk apa? Minta dipanjangkan usia, untuk menggoda kita semua. Bahkan ada kata-kata qala fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Berkatalah iblis, maaf ya saya bilang iblis kok ngelirik jenengan ya. Oh, panjang nanti madhep nang sampean. Dengan kekuatan darimu, loh, kekuatan dari Allah, minta kekuatan, akan aku sesatkan semua anak turun Adam. La ughwiyannahum ajmain. Artinya apa? Dia mau berbuat jahat pun minta tolong kepada Allah agar diberi kemampuan, diberi kekuatan. Lalu kalau orang berbuat jahat saja direncanakan, bahkan berdoa, apalagi kulon jenengan yang diamanai oleh Allah menjadi penyuluh. Maka ketika kita berdakwah, menyampaikan materi kepada umat, harus berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada umatku, kepada jamaahku. Ya. Jangan kadang terlalu pede orang itu apa ya? Disuruh mongso top itu rataun donga untuk hidayah bagi jamaahnya, bagi murid-muridnya, bagi santri-santrinya. Tentu terutama untuk diri kita sendiri. Ya. Maka kembali yang ketiga itu dosanya adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Yang keempat, wadharaba hadza. Orang yang ahli ibadah, sholat, puasa, zakat tadi pernah memukul orang. Mentang-mentang dulu pendekar, iso ngilang ra iso balik. Iso mibur ra iso mudun. Setiap ada masalah main tangan, sikat, antil. Padahal dia ahli ibadah. Dan yang kelima, yang terakhir dosanya apa kata Nabi? Wasafaka dama hadza. Orang itu pernah menumpahkan darah orang lain, pernah membunuh orang. Ya. Mungkin contoh kalau di negara-negara Timur Tengah, di beberapa itu masih saling perang itu satu dengan yang lain, Muslim sama Muslim. Contoh di Yaman, ya, Yaman itu kan negaranya dikuasai oleh Houthi, kelompok Syiah. Ya, itu juga masih sering berselisih dengan kelompok Muslim yang lain. Lalu apa kata Rasulullah? Orang yang punya banyak pahala tadi, sholat, zakat, puasa itu, kemudian fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kebaikan itu, pahala ini diambil, diberikan, ditransfer kepada orang yang pernah dia caci maki. Diambil, diberikan pada orang yang pernah dimakan barangnya. Diambil, diberikan pada orang yang pernah dia tuduh. Bagaimana kalau udah habis? Fa'in faniyat hasanatuhu. Kalau pahalanya sudah habis, maka kalau masih ada orang yang lapor, ya Rob, saya pernah dicaci maki orang ini. Anda siapa? Wong tompean. Umpamanya ya. Maka orang yang datang belakangan yang nggak dapat kompensasi pahala ini, dosanya diambil, diberikan pada orang yang tadi punya banyak pahala. Artinya apa? Pahalanya sudah habis, bahkan kemudian ditambah dosa dari orang lain. Itulah bangkrut yang sesungguhnya. Maka Nabi menutup hadis ini dengan kata-kata tsumma turiha finnar. Orang yang ahli ibadah tadi itu kemudian harus dilempar ke dalam api neraka. Hadis ini menurut saya pelajaran sangat penting, terutama kita sebagai orang yang diamanai membimbing umat, ya membimbing masyarakat. Jangan sampai orang beribadah bertahun-tahun ternyata habis ludes hanya gara-gara kesalahan ketika di dunia. Makanya muflis itu seakar kata dengan fulus. Ya, fulus artinya apa? Uang. Maka muflis secara bahasa orang yang betul-betul nggak punya uang. Kalau kita nggak punya uang di dunia, ya mungkin karena bangkrut, mungkin rugi, kita masih bisa pinjam dengan teman, masih bisa pinjam dengan ketua forum komunikasi penyuluh, bisa pinjam ke koperasi. Tapi kalau orang sudah rugi di akhirat, di sana tidak ada kesempatan pinjam pahala. Tidak ada koperasi khusus penyuluh kota Yogyakarta. Ya, tidak ada tempat untuk meminta pahala kepada orang. Begitu sudah habis, selesai. Wassalam.
Nah dari sini maka menjadi pelajaran penting bahwa beragama itu bukan hanya dituntut taat secara ritual, hablum minallah, contohnya sholat, zakat, puasa dan yang lain, tetapi juga harus kita punya perilaku yang baik dengan sesama, hablum minannas, yaitu soleh secara sosial. Dan itu saya kira menjadi karakter kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, bagaimana kita menjadi orang yang taat secara ritual, juga soleh secara sosial. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nek tuwa-tuwa ono perhutangannya dewi. Mesake ketuane nanti. Tak gandoli raleh mulai. Demikian teman-teman dan sahabat-sahabat semua, kita tetap semangat ya menjadi penyuluh. Ini bagian dari ladang amal kita. Ya, semoga kita diberi istiqomah, diberi kesehatan, dan kita semua dimuliakan oleh Allah dunia akhirat kita. Allahumma amin. Kurangnya sungguh saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.